Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah ya, perdagangan internasional ya pasca Perang Dunia Kedua. Oke, kita mulai ya. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947 ya. Lalu lahirnya WTO pada tahun 1994 ya. Membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Yang pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Yang kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, ya, khususnya perjanjian mengenai jasa, yaitu GATS, penanaman modal, TRIPS, dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, TRIPS. Ya. Oke, periode pertama yaitu periode kolonial sebelum abad ke-19, ya. Antara tahun 1500 sampai dengan 1750. Perdagangan internasional pertama kali berkembang di Eropa yang kemudian ke Asia dan Afrika. Terjadinya perdagangan antara negara-negara di dunia pada awalnya didasarkan pada prinsip pembagian kerja secara internasional, sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Artinya, setiap negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif. Wallace Adolphe dalam bukunya ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum, yaitu pelaku dalam perdagangan, melakukan transaksi dagang internasional adalah karena perdagangan internasional merupakan tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Ya. Jauh sebelum bangsa Eropa mengenal perdagangan internasional, sebenarnya bangsa Cina telah lebih dahulu melakukan perdagangan antar bangsa, terutama perdagangan yang disebut sebagai jalur sutra, ya, sehingga memberikan kemakmuran dan kejayaan terhadap bangsa Cina. Ya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Jonathan Raffet dalam Wallace Adolphe bahwa besarnya kejayaan negara-negara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut dalam perdagangan internasional. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku dagang di tanah air, ya, terutama pada suku Bugis. Hal ini dinyatakan ya oleh P.H.O.L. Tobing dalam Wallace Adolphe bahwa bangsa Indonesia telah mengenal perdagangan internasional sejak abad ke-17. Salah satunya adalah yang disebut Amanagapa kepada suku Bugis yang sadar ya akan pentingnya dagang dan pelayaran bagi kesejahteraan sukunya. Motivasi komersial yang semula menjadi tujuan utama keberadaan bangsa Eropa menjadi tergeser oleh kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan penguasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai ekonomi yang lebih luas. Menurut Ellsworth dalam H.S. Kertajumena, secara skematis, paham merkantilisme yang berkembang di Eropa, yaitu pada abad ke-16 dan ke-17, berlandaskan pada faktor fundamental yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran perkembangan dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, peningkatan peranan saudagar atau pedagang kapitalis sebagai kelas sosial yang penting. Dan ketiga, perkembangan negara kebangsaan,
national state, ya. Jadi pada abad ke-16 dan ke-17 ini, upaya sentralisasi di bawah kekuasaan raja mulai berhasil, ya. Oke, kita lanjutkan. Ketiga faktor tersebut menjadi landasan ekonomi, ya, sosial, dan politik dalam menerapkan paham merkantilisme, ya. Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan, pemerintah pusat, yaitu raja, mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut, yang menghendaki agar negara kebangsaan atau national state menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer, ya. Pola pikir yang berkembang pada abad ke-16 dan ke-17, kegiatan ekonomi harus dipusatkan pada upaya memperoleh sumber daya atau kekayaan, ya, wealth, sebanyak mungkin guna mendukung kekuatan politis maupun militer. Oke, kita lanjut ke zaman keemasan, ya, perdagangan internasional, ya. Dalam perspektif sejarah ekonomi, periode liberalisasi dalam bidang perdagangan pernah mengalami masa keemasan di Eropa sejak lahir Perang Napoleon, yaitu pada tahun 1815, hingga saat meletusnya Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914. Periode tersebut merupakan satu abad yang sangat gemilang dalam perdagangan internasional, karena perdagangan dunia berjalan dengan bebas, tanpa ada hambatan atau pembatasan, sehingga setiap negara di Eropa dapat melakukan kegiatan perdagangannya berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Liberalisasi perdagangan internasional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada abad ke-19, sehingga memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi di Eropa. Namun, kebebasan perdagangan tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa lainnya di luar Eropa, terutama di Asia dan Afrika. Ya, hal ini disebabkan karena Asia dan Afrika merupakan wilayah kolonial atau jajahan dari negara-negara Eropa. Sehingga dalam bidang perdagangan, bangsa Asia dan Afrika tidak mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama seperti bangsa Eropa. Dengan demikian, yang memegang kekuasaan ekonomi maupun politik pada periode liberal ini adalah bangsa Eropa. Sebaliknya, bangsa Asia maupun Afrika tidak mempunyai kekuasaan maupun politik di negaranya sendiri. Ya. Periode perdagangan bebas pada tahun 1815, ya, hingga 1914 diwarnai oleh kekuatan landasan filsafat perdagangan liberal, berdasarkan atas teori keunggulan komparatif, bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor, ya, sebab negara tersebut, ya, mempunyai biaya yang lebih rendah daripada negara mitra dagang. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations membantah pendapat kaum merkantilis, ya, yang mengatakan bahwa melakukan hambatan perdagangan adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat, ya, jika perdagangan internasional dilakukan di pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin. Oke, ya. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan, ya, secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang akan dicapai akan lebih optimal. Teori tersebut di atas dinamakan teori keunggulan absolut. Pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith telah membuka jalan yang kemungkinan bahwa spesialisasi dalam perdagangan dapat timbul apabila suatu negara melakukan pemusatan pada bidang keunggulan absolut yang dimiliki.
Selanjutnya menurut David Ricardo, yaitu suatu negara akan memperoleh keunggulan, ya, gain from trade, ya, apabila memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang biayanya relatif lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitranya mempunyai keunggulan absolut di semua bidang, ya. Lanjut menurut Robert Gilpin, ya, jalan pikiran yang dimiliki oleh Ricardo memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan yang memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang mempunyai keunggulan komparatif. Secara skematis, paham liberalisasi yang mewarnai perekonomian dunia pada abad ke-19 mencakup, ya, hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan utama yang bersifat fundamental dan yang merupakan landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme adalah peranan utama yang dipegang oleh mekanisme pasar sebagai penggerak dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, agar mekanisme pasar ini dapat bergerak sesuai dengan logika permintaan dan penawaran, maka hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jenis larangan yang menimbulkan distorsi pasar harus dihapus. Yang ketiga, kegiatan perdagangan antar bangsa dapat berkembang secara saling menguntungkan karena perbedaan struktur biaya secara alamiah akan menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak yang akan memusatkan kegiatan pada bidang-bidang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ya, kita lanjutkan ke fragmentasi dan disintegrasi di Eropa. Ya, di periode ini, sistem perdagangan internasional yang menitik beratkan pada landasan liberalisme mulai mengalami fragmentasi selama 1 abad setelah mengalami keemasan, ya, dari tahun 1914 hingga 1945. Pasar bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi sebagai akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari paham liberal. Kebijaksanaan distortif semakin mengarahkan perekonomian kepada kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar. Menurut H.S. Kartajumena, ya, periode disintegrasi, ya, sistem perdagangan bebas, ya, pada tahun 1914, ya, hingga, ya, 1945, yakni dari Perang Dunia I tahun 1914 hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua, ya, tahun 1945 merupakan periode disintegrasi, ya, karena tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan dan sistem yang berlaku pada periode zaman keemasan, perdagangan internasional, ataupun sistem alternatif yang koheren. Dalam perkembangannya, yang timbul adalah kebijaksanaan perekonomian nasional yang sempit dan semakin meningkatnya nasionalisme yang berbentuk negatif dan bukan berbentuk patriotisme yang konstruktif. Oke, selama Perang Dunia Pertama, ya, yaitu 1914, ya, hingga 1918, selama kurang lebih 4 tahun, ya, negara-negara Eropa telah melakukan langkah-langkah swasembada dalam segala bidang berkaitan dengan suasana ketegangan yang semakin meningkat. Lalu untuk mengembangkan sektor pertanian, negara-negara Eropa menerapkan larangan impor, subsidi, dan peningkatan tarif. Ya. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan negara-negara mitra dagang, baik di Eropa maupun di luar Eropa.
Pada tahun 1922 ya, hingga 1927, perekonomian dunia masih mengalami pertumbuhan. Ya, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan investasi yang cukup besar di Amerika Serikat, terutama di bidang industri otomotif, perluasan penggunaan tenaga listrik, disertai pengembangan proyek tenaga listrik, dan peningkatan yang pesat di bidang konstruksi di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1929 terjadi krisis secara menyeluruh di Amerika Serikat. Krisis ini timbul karena situasi investasi dalam bidang-bidang penting mengalami kolaps ya, atau kebangkrutan. Dalam krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat pada 1929 juga dirasakan oleh negara-negara lainnya. Impor Amerika Serikat pada periode 1925 hingga 1939 bergerak sama dengan produksi industrinya sendiri. Ya, maka pada tahun 1930 ya, Kongres Amerika Serikat menerapkan legislasi yang dikenal sebagai Smoot-Hawley Tariff Act ya, 1930, yaitu suatu langkah yang sama sekali ya tidak menunjang upaya untuk meningkatkan ekonomi yang terhenti karena penurunan kegiatan di seluruh dunia. Menurut pandangan anggota Kongres dari sektor pertanian, bahwa perkembangan industri di Amerika Serikat sebagai akibat ya dari adanya proteksi ya. Adanya kebijaksanaan proteksi pada sektor-sektor penting di Amerika Serikat tersebut tentunya memberikan dampak yang kurang baik ya terhadap arus pergerakan barang dan jasa, terutama dalam hubungan dengan negara-negara mitra dagangnya ya, baik itu Eropa maupun Asia. Baik ya, untuk materi ya, kali ini saya cukupkan sekian. Nanti jika ada pertanyaan kita lanjutkan di sesi tanya jawab atau diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.